Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online GKP BPC Binjai. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saat ini Tuhan Yesus hadir di setiap rumah kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Karya-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh memuji dan meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Kiranya Bapa, Engkaulah yang nyatakan diri-Mu kepada setiap kami pada hari ini Bapa. Sehingga setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Setiap kami boleh mengalami pembebasan yang daripada Tuhan. Karena Engkau menyatakan diri-Mu pribadi-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kami bersyukur Tuhan untuk rancangan-Mu yang mulia atas kami. Dan kami akan bersorak sebab Engkau dalam kami terus bekerja secara dahsyat. Haleluya Tuhan. Bersyukur selalu
Yesus Tuhan. Sempurnalah karya-Mu atas kami Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Sempurnalah karya-Mu Tuhan. Sungguh Kau telah bebaskan kami. Dan Kau nyatakan bagi kami masa depan yang cerah bersama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita serukan. Lewati siang dan malam, ku teguh bersandar hanya pada janji-Mu. Di setiap langkahku, di setiap nafasku, hanya kasih-Mu termegang. Kau angkatku dari lembah ke terdalam. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Kau telah dikalahkan, belenggu pun hancur, kini ku telah merdeka. Karena darah-Mu, pengorbananmu, hanya kasih-Mu tertekan. Kau angkatku dari lembah gelap terdalam. Yesus benteng hidup kita. Berjalan bersama kami tidak akan goyah Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sama-sama kita serukan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung.
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yesus Tuhan, Engkaulah penyelamat kami. Dan saat ini Bapa, kami mau bersorak bagi Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Lebih lagi Bapa, disenangkanlah Kau Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak
setia ada padamu. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKP BMDC Binjai. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus memberikan kebebasan dan pemulihan. Yesus memberikan kebebasan dan pemulihan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan katakan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Dari ayat yang barusan kita baca, dikatakan bahwa Yesus sedang mengajar di salah satu sinagog. Sinagog itu adalah tempat peribadatan orang-orang Yahudi. Dan di sana ada seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga sakit sampai bungkuk. Iya. Kenapa saya katakan dirasuk roh jahat? Karena kalau roh Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan, tetapi roh jahat itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan seseorang. Di dalam dunia medis juga, jenis penyakit ini sering disebut sebagai kiposis, yaitu posisi punggung terlalu bungkuk, tidak normal. Tulang punggung itu terlalu melengkung ke depan sehingga punggung bagian atas terlihat lebih bungkuk dari punggung normal. Bisa lebih dari 45 derajat. Penyebabnya bisa karena osteoporosis bagi wanita yang telah lanjut usia. Tapi namun bagi wanita yang disembuhkan oleh Yesus ini berbeda karena disebabkan oleh roh jahat. Di dalam Alkitab dikatakan iblis itu seperti pencuri. Yohanes 10 ayat 10 katakan, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Makanya tadi saya katakan dia dirasuk oleh roh jahat karena dia mengalami sesuatu yang buruk. Sebab iblis itu digambarkan sebagai pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus dikatakan dia datang supaya setiap kita memperoleh hidup atau memiliki hidup. Dan di zaman yang modern ini, sekarang ini bentuk penguasaan iblis ke dalam diri seorang sudah juga dalam bentuk yang modern. Tidak lagi hanya dalam bentuk sakit penyakit, tetapi bisa dalam bentuk penguasaan sekarang itu melalui seks bebas, homoseksual, lesbian, serta narkoba. Itulah penguasaan iblis, penguasaan roh jahat pada masa-masa modern ini. Dan seringkali orang tanpa disadari mereka sudah terjebak di dalam penguasaan daripada roh jahat. Kalau kita perhatikan pada hari-hari ini Bapak Ibu, homoseksual, lesbian itu sudah mulai disetarakan posisinya dengan pernikahan kudus, di mana sekarang di beberapa negara sudah diberlakukan undang-undang yang mensyahkan mereka untuk bisa menikah sejenis. Dan kita tahu bahwa kalau orang yang hidupnya dalam seks bebas atau narkoba, cepat atau lambat mereka akan mengalami kehancuran dan kematian.
cepat atau lambat mereka akan mengalami kehancuran dan kematian. Itu akibat daripada free sex ataupun narkoba. Cepat atau lambat mereka akan terkena yang namanya HIV, AIDS, dan cepat atau lambat mereka akan mengalami kematian dalam hidup mereka. Hidupnya akan dihancurkan. Itulah jenis-jenis daripada penguasaan roh jahat pada masa-masa sekarang. Dan kita lihat ada begitu banyak orang yang sudah terjebak dan sulit untuk melepaskan diri daripada ikatan kuasa kegelapan tersebut. Sehingga keadaannya semakin hari akan semakin buruk. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajarin dari firman ini? Yang bisa kita pelajarin adalah yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Matius 7 ayat 7 sampai 8 mencatat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Wanita tersebut adalah orang yang tidak pernah putus asa. Karena dia terus berusaha mencari Tuhan, dan dia datang ke tempat yang tepat, yaitu ke sinagog, tempat ibadah daripada orang-orang Yahudi pada masa itu. Dan dia mencari kesembuhan di tempat yang benar. Dia tidak mencari kemana-mana. Dan selama 18 tahun lamanya dia terus mencari sumber kesembuhan di dalam hidupnya. Sampai dia ketemu dengan Yesus dan mengalami kemerdekaan, bebas dari roh jahat. Yang kedua, kesembuhan adalah waktunya Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami proses iman terlebih dahulu, supaya ketika kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami mujizat Allah, maka kita akan mempermuliakan Allah. Sudah perhatikan di dalam ayat 13 tadi dikatakan bahwa lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terlebih dahulu kita mengalami proses demi proses. Tentunya kita mengharapkan kita mengalami kesembuhan itu cepat, instan. Tapi Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami dulu proses supaya iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat. Sehingga ketika terjadi pemulihan, terjadi kuasa Tuhan, maka kita akan memuliakan Dia, Allah yang hidup, yang telah memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Jadi kesembuhan itu adalah waktunya Tuhan, bukan maunya kita. Tapi waktunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan? Itu tergantung dari Tuhan sendiri. Kita boleh berharap supaya Tuhan cepat-cepat turun tangan menolong kita. Namun yang perlu kita sadari bahwa kita tidak berhak mengatur Tuhan untuk menyatakan kuasanya, sebab Dia berdaulat, Dia berkuasa, dan Tuhan tidak bisa diperintah oleh siapapun juga. Dia akan bekerja menurut waktunya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, selama kita belum mengalami kuasa Tuhan, kesembuhan, teruslah tetap kita datang kepada Tuhan. Berharaplah kepada Dia. Dan yakinlah bahwa kesembuhan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Pemulihan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Seperti wanita tadi, selama 18 tahun dia mengalami sakit penyakit dalam dirinya. Dan tidak dicatat dalam Alkitab itu ada orang yang bisa memberikan kesembuhan bagi dia. Dan selama 18 tahun juga dia selalu datang ke sinagog untuk mengharapkan kuasa Tuhan terjadi. Mungkin kita dalam hari-hari sedang mengalami sakit penyakit. Dan kita sudah bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun datang ke gereja. Tapi mungkin kita belum mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Percayalah bahwa
waktunya adalah waktu yang terbaik diberikan Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, kita akan memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian Yohanes 8 ayat 36 katakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, jadi apabila Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, maka kita benar-benar merdeka. Seperti si wanita yang sudah 18 tahun tadi yang sakit. Waktu Tuhan Yesus menaruhkan tangannya dan mengatakan dia sembuh, maka firman Tuhan katakan tadi, seketika itu juga dia sembuh. Artinya seketika itu juga dia mengalami kuasa Tuhan, seketika itu juga dia mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. 18 tahun penantian, tapi ketika jumpa dengan Yesus langsung mengalami kemerdekaan, langsung mengalami pemulihan. Seketika itu juga, tidak prosesnya 1 hari, kemudian balik lagi, 2 hari balik lagi, tidak. Tapi seketika pada saat itu juga, ketika Yesus katakan, hai ibu, engkau sudah sembuh, maka sembuhlah wanita tersebut. Yang ketiga yang bisa kita pelajarin, setan bisa menyusup ke dalam rumah ibadat. Ternyata setan itu bisa menyusup ke dalam rumah ibadat. Selama 18 tahun wanita itu selalu datang ke sinagog, dia beribadah, dan selama itu juga setan itu ada di dalam dirinya, ada roh jahat dalam dirinya. Bisa menyusup ke rumah ibadat. Ini sesuatu hal yang sangat dan perlu kita perhatikan. Seringkali orang merasa kalau dia sudah rajin ke gereja, hidupnya bebas, hidupnya merdeka. Tapi hal itu tidak menjamin, karena buktinya wanita ini 18 tahun dia mengalami kerasukan atau dikuasai oleh roh jahat tersebut, dan selama 18 tahun itu juga dia rajin untuk beribadah. Setan bisa menyusup di dalam tempat ibadah. Hati-hati. Nah, firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanmu iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi lawan kita itu gak pernah diam. Dia selalu berusaha untuk mencari kesempatan bagaimana caranya dia bisa mempengaruhi hidup kita, dia bisa merusak kehidupan kita, dan dia berjalan terus keliling sampai dia mendapati titik kelemahan kita. Begitu kita lemah, kita langsung diterkamnya. Bahkan di tempat ibadah pun kita bisa sedang diincar oleh iblis. Waktu kita sedang beribadah, menurut kita baik-baik saja. Tapi seringkali ketika waktu ibadah, pengkhotbah bicara, maka mulailah dirinya mulai menghakimi pengkhotbah. Wah, kayak gini pengkhotbahnya. Wah, ini khotbahnya. Wah, nggak seru, nggak enak. Dan kemudian mulai mengambil gadget, ya, kemudian mulai chatting sama temannya, mengata-ngatai pengkhotbah yang sedang berkhotbah di atas mimbar. Itu salah satu daripada penguasaan roh jahat. Tanpa kita sadari, mungkin kita merasa bosan. Masa yang khotbah itu melulu dan gaya khotbahnya gitu-gitu aja. Nggak menarik. Tapi hati-hati saudara. Hati-hati, jangan-jangan roh jahat sudah merasuki dalam diri kita. Dan kita pikir kita masih baik-baik saja. Cepat atau lambat dia akan menunjukkan siapa dirinya. Jadi hati-hati, iblis itu seperti singa yang mengelilingi kita, berjalan keliling, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, oleh karena itu juga apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dengan tipu muslihat iblis? Tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus sadari dan kita harus berjaga-jaga. Kalau kira-kira kita dalam situasi yang seperti itu, sadarilah bahwa kita mulai dipengaruhi oleh iblis. Dan kita harus sadar itu. Sehingga kita bisa
mengantisipasinya. Oleh karena itu iman kita jangan sampai on off. Iman kita jangan sampai on off. Artinya sebentar on, sebentar hebat, luar biasa, bergairah. Tapi kemudian nanti off. Nah, kalau iman kita on off, menyala redup. Satu kali ketika kita sedang off, iblis datang dan dia mulai merasuki, dia menerkam seperti singa tadi. Maka hidup kita akan jatuh di dalam kuasa setan, kuasa iblis. Jagalah iman kita supaya jangan on dan off. Iman kita harus tetap on. Iman kita harus tetap menyala-nyala. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita tetap menyala-nyala? Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Oleh karena itu, kalau kita mau iman kita tetap on, maka kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Supaya iman kita terus bertumbuh. Supaya iman kita terus timbul. Baca firman Tuhan tidak cuma sekedar karena malam mau tidur, baca firman Tuhan lah supaya nanti cepat tidurnya, supaya enak tidurnya. Bukan, saudara. Tapi kita baca firman Tuhan itu senantiasa. Senantiasa kita baca. Pagi kita baca firman Tuhan, siang kita baca firman Tuhan. Malam kita baca firman Tuhan, waktu kita baca firman Tuhan, terus kemudian kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berseru minta perlindungan daripada Tuhan. Siang juga kita lakukan hal demikian, malam juga kita lakukan hal demikian. Sehingga tidak ada kesempatan bagi setan atau iblis untuk bisa merasuki atau mempengaruhi pikiran ataupun hati kita. Karena iman kita selalu on. Selalu on, menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan, baca firman Tuhan senantiasa. Oleh karena itu yang paling tepat adalah ketika kita terus mengikuti ibadah harian, pagi, siang, dan malam. Dan kita senantiasa dipenuhi dengan firman Tuhan, kita mendengar firman Allah dan kita semakin mengalami pertumbuhan di dalam iman kita, di dalam kerohanian kita. Yang keempat, ada orang yang tidak suka kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Ayat 14 tadi katakan, tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Nah, kepala rumah ibadat ini merasa malu. Catat Bapak Ibu ya, kepala rumah ibadat artinya orang yang hendak hidup di dalam lingkungan rohani. Bayangkan, dia bisa gak suka melihat ada jiwa yang diselamatkan. Kepala rumah ibadat. Dia merasa malu mungkin karena selama 18 tahun ibu ini datang beribadah ke tempatnya, tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami kesembuhan. Dan itu mungkin dikarenakan mungkin orang-orang yang ada di situ itu memang tidak di dalam hadirat Tuhan. Sehingga setan bisa menyusup selama 18 tahun. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang cukup panjang dan cukup heran juga kalau ada seorang yang sedang dikuasai oleh roh jahat tidak mengalami kuasa Tuhan selama 18 tahun di dalam rumah ibadat. Hati-hati Bapak Ibu. Dan kepala rumah ibadat ini lebih tunduk kepada aturan-aturan agamawi. Karena memang di orang Yahudi di hari Sabat itu mereka tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan. Hari Sabat itu adalah hari istirahat bagi mereka dan hari mereka beribadah kepada Tuhan. Namun kalau kita perhatikan Yesus justru menyelamatkan jiwa itu lebih penting daripada aturan agamawi.
Aturan agamawi tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Aturan agamawi tidak akan pernah membawa kita kepada pemulihan. Tapi Yesus membawa keselamatan dan membawa pemulihan di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali orang akhirnya tidak bisa datang kepada Tuhan karena ada aturan-aturan agama. Seringkali orang akhirnya tidak bisa mengalami kuasa Tuhan karena ada aturan-aturan agama yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mencari Yesus dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan. Dan Dia bukan Tuhan yang sulit untuk dijumpai. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami kebebasan, kita akan mengalami pemulihan dalam hidup ini. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, ketika kau berjumpa dengan Yesus, engkau akan mengalami pemulihan dalam hidupmu. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hari-hari ini. Dan itu akan seketika terjadi pemulihan tersebut ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu, carilah Dia. Ketoklah pintu, bukalah hatimu selebar-lebarnya ketika Yesus ingin berjumpa dengan engkau. Buka hatimu selebar-lebarnya, izinkan Dia masuk dalam kehidupanmu. Izinkan Dia bertahta, izinkan Dia berkuasa atas dirimu. Maka engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Kebebasan, kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Sekali saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita perlu mencari Yesus dalam hidup kita. Carilah Yesus. Sejahat apapun engkau, sejahat apapun yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu, tapi carilah Yesus supaya engkau mengalami pemulihan, supaya engkau mengalami kemerdekaan. Sebab Dia berkuasa untuk menghapus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka hidupmu akan berbeda, hidupmu tidak akan sama lagi seperti pada masa yang lampau. Ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu dan engkau akan mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu. Hari ini pastikan, carilah Yesus, jumpailah Yesus. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia bukan Tuhan yang sulit untuk dijumpai. Datanglah kepada Dia, rendahkanlah hatimu, mintalah kepada Dia supaya Dia bertahta atas kehidupanmu, berkuasa atas seluruh kehidupanmu, maka engkau akan mengalami pemulihan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mengasihi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau merindukan semua kami untuk datang kepadamu. Hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup memberikan kemerdekaan, kebebasan, bahkan pemulihan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pandanglah setiap kami, lihatlah kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami yang sedang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Jamalah hati kami di dalam nama Yesus. Apapun yang sedang dihadapi oleh setiap saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas hidup mereka ya Tuhan. Engkaulah jawaban dalam kehidupan mereka. Aku berdoa minta Tuhan kemurahan dan anugerah-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan mereka. Ketika mereka menyaksikan ibadah online ini, mereka bisa merasakan jamahan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Hidup mereka diperbaharui, hidup mereka mengalami pemulihan. Tidak sama lagi dengan waktu yang lampau. Tapi ada satu harapan, ada sesuatu yang indah yang akan mereka dapatkan dalam kehidupan mereka ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan kami mau belajar untuk selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dan kami merindukan juga berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Sungguh Dialah Bapa yang sangat baik dan Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat dari sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan berkati setiap pekerjaan kita. Tuhan berkati setiap bisnis usaha kita. Tuhan berkati kesehatan tubuh kita. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak. Tuhan berkati seluruh keluarga yang ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa yang dicurahkan atas setiap kita, agar kita mengalami kelimpahan demi kelimpahan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.